Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau beribadah bersama-sama teman-teman tunarungu maupun orang dengar. Hari ini kita sama-sama mau mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita semua. Mari semua kita mengucap syukur di rumah masing-masing untuk ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama menyanyikan ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu.
kita juga mau menyanyi untuk Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh gembira. Mari Bapak Ibu saudara-saudari, biarlah kasih Tuhan terus melekat di hati kita. Amin. Lagu kedua. kebesaran nama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita. Masing-masing siapkan hati untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur untuk hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita membuka hati kita supaya setiap firman yang kita dengarkan, yang kita terima hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini. Tuhan telah memberkati kami. Tuhan telah menyertai kami. Sampai hari ini, semata-mata karena kebaikan-Mu, karena keagungan-Mu, karena kebesaran-Mu, dan kesetiaan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang telah kami buat sepanjang minggu ini. Dan biarlah hari ini, kami boleh dilayakkan lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini, kami umat-Mu siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Ya, pasti sehat-sehat semua. Amin. Ya, hari ini kita boleh bersuka cita lagi karena kita bisa beribadah, sekalipun kita tidak di gereja, tetapi kita bisa mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Siapkan hatinya, siapkan pikirannya, tubuhnya, fokus kepada pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita akan renungan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke sorga? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah, tema renungan kita pada saat ini adalah kenaikan Tuhan Yesus memberi kepastian bagi orang percaya. Nah, karena hari ini hari untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saya percaya ini sesuatu sukacita bagi kita semua. Karena Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sebelum ayat yang kita baca tadi, ada satu perbincangan para murid pada saat itu. Maka kalau kita lihat di ayat yang ke-6 dan ke-7, Kisah Para Rasul pasal 1, dikatakan di situ, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu
yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, murid-murid ini mereka perbincangkan masalah pemulihan kerajaan Israel. Karena mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus datang hanya sekedar untuk memulihkan kerajaan Israel. Tapi tadi Tuhan Yesus tadi jawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Namun Tuhan Yesus menekankan bahwa tidak perlu ketahui masa dan waktu. Tetapi yang paling penting adalah dikatakan dalam Kisah Para Rasul ayat pasal pertama ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, perbincangan ini terus mereka lakukan. Sehingga di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11 firman Tuhan tertulis, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, perlu kita sadari dan perlu kita tahu makna apa yang terkandung dalam ucapan tentang akan datang kembali. Nah, ada 2 poin yang perlu kita renungkan hari ini yang berupa pertanyaan. 1, untuk apa Yesus naik ke surga? Di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, mungkin nanti bisa dibaca di rumah lagi secara lengkap ayat ini. Tapi perlu kita ketahui, Yesus naik ke surga dengan satu tujuan, menyediakan tempat di surga. Nah, itu bagian A. Menyediakan tempat di surga buat siapa? Pasti bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau kita lihat dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa ialah maut.
Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal. Di ayat ini menegaskan ada kepastian bagi orang yang berdosa, yaitu kebinasaan. Atau kematian kekal. Siapapun yang berdosa tidak akan bisa terluput dari upah dosa ini. Namun perlu kita ketahui juga, Tuhan Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi mereka yang benar-benar telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 3 tertulis di sana tentang bagaimana Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Bahkan kerinduan Tuhan Yesus, Dia berkata, di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan Yesus senang sekali kalau orang-orang percaya kepadanya bersama Dia selama-lamanya. Di mana tempatnya? Surga. Nah, itulah tempat bagi kita semua. Amin. Sukacita? Ya. Nah, bagian B. Supaya Roh Kudus datang atau diutus. Nah, bisa juga nanti dibaca ayatnya di Zakaria pasal 4 ayat 6. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Firman Tuhan semesta alam. Jadi Roh Kudus yang diutus kepada kita menginsafkan manusia yang berdosa. Supaya mereka bertobat. Jadi, kedatangan Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini bagi orang percaya adalah menolong kita untuk menyadari tentang dosa kita, tentang kesalahan kita, supaya kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seorang yang paling jahat sekalipun, kalau bukan pekerjaan Roh Kudus,
ia tidak akan bisa bertobat. Walaupun kita sudah berulang kali memberitakan Injil kepada dia. Tapi kita percaya Roh Kudus akan menolong kita. Sehingga saat kita memberitakan Injil kepada mereka, dan mereka bertobat. Nah, terus kita berdoa buat mereka. Mungkin ada yang sudah lama kita injili. Ya, mungkin keluarga kita, teman kita, atau tetangga-tetangga kita. Terus berdoa agar Roh Kudus membuka hati mereka. Nah, bagian kedua dari tema kita adalah apakah Yesus akan datang kembali? Nah, ini penting sekali bagi kita. Karena ini adalah sesuatu yang perlu kita ketahui sebagai orang percaya. Kalau kita tahu Tuhan Yesus akan datang kembali, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus akan kembali. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan nampak tandaan anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan menatap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi ini kedatangan Kristus pasti akan datang. Matius 24 ayat 44. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi perlu kita siap-siap semua Bapak Ibu. Kita tidak tahu kapan datangnya Tuhan Yesus. Tetapi sebelum kedatangannya, mari kita siapkan diri kita semua. Taat kepada firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Setia kepada Tuhan. Hidup benar di depan Tuhan. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Apapun kondisi kita saat ini. Walaupun ini masa pandemi, tapi tidak menghalangi kita untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 10, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang.
Ini berarti bahwa kedatangan Kristus kedua kali memberikan satu keyakinan bagi kita bebas dari murka Allah. Makanya penting bagi kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Cinta sama Tuhan Yesus. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Tuhan Yesus merindukan setiap kita supaya tetap kudus, tak bercacat, sampai kedatangannya kedua kali. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita siapkan diri kita sungguh-sungguh. Dunia ini akan binasa. Dan semua kemewahannya akan lenyap. Tapi kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Ya, tetap semangat. Walaupun ada masalah. Ada wabah sekarang ini. Tapi kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Nah, bagian B yang terakhir. Tujuan kedatangannya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus Yesus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Kedatangan Kristus adalah menjemput kita orang-orang percaya. Itu memberikan pengharapan bagi kita. Jadi iman kita di dalam Kristus tidak sia-sia. Nah, oleh sebab itu, mari kita siapkan diri kita semua seperti 10 gadis
Ia mengambil pelitanya dan menyongsong mempelai laki-laki. Lima di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Tentu yang bijaksana telah mempersiapkan dirinya. Minyaknya supaya lampunya tetap menyala. Jadi harus tersedia. Tapi orang bodoh, ia tidak mempersiapkan minyaknya. Dan pasti akan rugi sekali. Karena tidak ikut ke pesta itu. Demikian kita juga Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Biarlah kita menjadi orang yang bijaksana selagi kita ada kesempatan. Mempersiapkan diri sebaik-baiknya menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang siap menjemput kita. Kapan saja Tuhan Yesus akan datang. Kiranya Tuhan mendapatkan kita dalam kondisi siap sedia. Bagaimana Bapak Ibu? Siap? Kalau Tuhan Yesus datang hari ini gimana? Siap? Jangan-jangan kita berkata, jangan dulu Tuhan Yesus. Saya masih banyak urusan. Anak saya masih kecil-kecil. Pekerjaan saya masih banyak yang saya harus kerjakan. Tapi kita ingat, waktu kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu kapan ia datang. Sebab itu, mari kita siapkan diri kita semua menyongsong kedatangannya. Amin. Ya, saya percaya bahwa Bapak Ibu setia selama ini beribadah, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan di rumah, berdoa, lakukan terus dan terus sampai kedatangan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus mendapatkan kita sudah siap untuk dibawa ke surga. Masalah demi masalah pasti ada. Apalagi saat sekarang ini. Tapi jangan hal itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetap setia. Kita ingat tadi bahwa Tuhan sudah siapkan tempat bagi kita. Dan siap menyongsong kedatangannya. Amin. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini membangkitkan iman kita untuk lebih cinta Tuhan Yesus. Setia selama-lamanya. Amin. Ya, kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Firman yang telah kami renungkan mengingatkan kami kembali bahwa Engkau naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Biar kami siap Tuhan untuk menyongsong kedatangan-Mu dan membawa kami ke tempat-Mu, 'Mu, 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 '
teguhkan iman kami sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan dan beribadah sekalipun kita di rumah. Nah, saat ini kalau mungkin sebelum kita akan menutupnya, Bapak Ibu memberikan persembahan, ya bisa melalui transfer, mungkin ada nomor rekening yang ada, ya. Dan atau bisa juga mengantarnya ke gereja secara tunai, bisa Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ya. Dan kita percaya bahwa apa yang kita beri kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Ya. Kita doakan terus supaya kita tetap sehat-sehat sehingga kita bisa melakukan semua aktivitas kita sehari-hari. Ya, jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan ikut protokol dari pemerintah. Siap? Iya. Oke, kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh menikmati firman Tuhan. Kami telah menaikkan semua pujian dan penyembahan kami. Kiranya Tuhan, Engkau dipermuliakan. Ini semua jemaat-Mu, dimanapun mereka berada saat ini, di rumah masing-masing, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, masalah mereka, sakit penyakit yang mereka alami. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan terjadi atas hidup mereka. Yang mengalami permasalahan ekonomi, kiranya Tuhan Engkau memberkati ekonomi mereka, pekerjaan mereka. Engkau yang membuat berhasil Tuhan. Dan mungkin banyak hal permasalahan yang mereka hadapi. Biarlah ketika mereka datang kepadamu Tuhan, mereka menemukan jawaban dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan untuk semua kegiatan kami sepanjang ini. Bahkan ibadah-ibadah kami lakukan, Engkau memberkati. Kami berdoa untuk semua tim penggembalaan di gereja, semua hamba-hamba Tuhan, semua jemaat yang lain, diberkati oleh Tuhan. Kami memberkati bangsa kami. Biarlah bangsa ini dipulihkan oleh Tuhan. Pemerintahan yang ada diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya masalah yang sedang kami alami di bangsa ini pasti akan berlalu. Pasti akan berakhir. Oleh karena Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Sekarang ini kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, berkat daripada Tuhan Yesus, berkat daripada Roh Kudus turun atas kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin Bapak Ibu. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.